سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, dengan bagaimana agar setiap saatnya, setiap waktunya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Bentuk daripada rasa syukur kita atas nikmat Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang apabila kita mengikuti daripada setiap ajarannya, maka kita akan mendapatkan kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Baik, melanjutkan daripada hadis yang kemarin, hadis yang kelima, datang seseorang daripada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Bapaknya Dzar yang dari suku Al-Ghifari. Nama aslinya Jundab bin Junadah bin Sufyan. Beliau dari Hijaz dan termasuk daripada awalin, orang yang pertama masuk Islam. Dan di antara sifat mulia Abu Dzar Al-Ghifari adalah zuhud, tarkud dunia li ajli akhirah, meninggalkan kehidupan kemegahan dunia demi mendapatkan kesenangan kemegahan akhirat. Dan sidq, selalu berkata benar, qaulul haq, dan selalu berkata yang hak. Dan di antara kisah yang menarik, di antara kisahnya Abu Dzar Al-Ghifari, ketika Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, maka Rasul cegah Abu Dzar untuk mengumumkan keislamannya. Akan tetapi Abu Dzar Al-Ghifari tetap memaksakan dirinya untuk mengumumkan keislamannya, sehingga dia berkeliling-keliling kota Mekah mengatakan, qad aslamtu, aku telah masuk Islam, qad aslamtu, aku telah masuk Islam. Itu buat heboh orang-orang kafir di kota Mekah, sehingga mereka menangkap Abu Dzar Al-Ghifari kemudian menyiksanya. Ada yang melemparnya dengan batu, ada yang menendangnya dan lain sebagainya. Kebanggaan dia dengan Islamnya, dia rela disakiti, rela disiksa. Di tengah dia sedang disiksa, maka ada seseorang yang mengetahui kalau dia ini Jundab bin Junadah dari Al-Ghifari. Al-Ghifari ini nama kabilah, nama suku. Terkenal suku Al-Ghifari ini adalah suku pembunuh kelas 1. Kemudian enggak ada orang yang lewat di perkampungan Al-Ghifari kecuali dalam keadaan celaka. Maka orang yang tahu kalau ini dari Al-Ghifari mengatakan, berhenti, 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 ini dari Al-Ghifari ini. Seketika orang-orang kafir Quraisy memberhentikan daripada menyakitinya. Kenapa? Khawatir, takut kalau sekiranya dari kelompok mereka mendatangi daripada kafir Quraisy. Singkat cerita, Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Rasulullah SAW. Dan ketika datang kepada baginda Muhammad SAW, Abu Dzar Al-Ghifari tanya, ya Rasulullah, 'allamani amalan yuqarribuni ilal jannah. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang bisa mendekatkan aku ke surganya Allah, wa yubaiduni minan nar, yang dan dengan amalan itu bisa menjauhkan aku dari nerakanya Allah. Maka Rasulullah SAW katakan kepadanya, idza amilta sayyi'atan fatba'aha hasanah,
jika engkau telah melakukan keburukan, kemungkaran, perbuatan dosa, maka kesalahanmu, keburukanmu, perbuatan dosamu ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini makna daripada taubatan nasuha. Jadi seseorang bisa dikatakan taubat nasuha, dan seseorang bisa diciriin, ya, ditandain kalau taubatnya diterima oleh Allah jika di masa sekarang dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan untuk menggantikan kesalahannya di masa yang lalu. Maka di dalam riwayat lain, wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Datang seseorang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ajarkan aku kebaikan." Maka Rasul katakan, "Wa bi'is sayyi'atal hasanah." Ikuti keburukanmu dengan kebaikan. Kemudian apalagi ya Rasul? "Khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Dan engkau berakhlak mulia kepada orang-orang. Nah, itu adalah kebaikan yang akan mendekatkanmu ke surganya Allah dan menjauhkanmu dari nerakanya Allah. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, "Ya Rasulullah, aminal hasanat qaul la ilaha illallah?" Apakah termasuk daripada kebaikan ya Rasul mengucap atau berzikir dengan la ilaha illallah, membiasakan lisan mengucap la ilaha illallah, apakah termasuk kebaikan? Na'am, tentu kata Rasul. Hiya ahsanul hasanat, mengucap atau berzikir, membasahi lidahmu dengan gaul ucapan la ilaha illallah setiap harinya, setiap saatnya, itu adalah sebaik-baiknya di antara kebaikan-kebaikan. Jadi ucapan atau zikir la ilaha illallah ini adalah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang termasuk daripada kebaikan yang bisa daripada melebur dosa-dosa kita di masa yang lalu, atau bisa menjadi pengganti kesalahan-kesalahan kita yang di masa lalu. Maka hendaknya kita mengikuti daripada apa yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Bahkan ada satu kisah menarik di antara orang yang senantiasa mendawamkan zikir la ilaha illallah. Satu hari seseorang sedang wukuf di Arafah, dan dia pegang di tangannya ada 7 batu. Dan dia katakan kepada batu, "Ishhadu anni inda rabbina bi anni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Wahai batu-batu, wahai kerikil, bersaksilah kalian di hadapan Tuhan kami, bahwasanya sesungguhnya aku menyaksikan atau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Singkat cerita, ini orang tertidur. Dalam tidurnya dia melihat kejadian, yaitu kiamat sudah terjadi, dan dia melihat dengan jelas ketika itu bagaimana kelompok Aiman, kelompok sebelah kanan itu dalam keadaan wajah mereka ceria menuju surganya Allah. Kelompok sebelah kiri dalam keadaan tertunduk lesu, murung, dan mereka sedang berjalan menuju nerakanya Allah. Dan ini laki-laki husiba fawajabat lahun nar. Dia dihisab, dan hisabnya dia wajib masuk neraka, atau diputuskan dia masuk neraka. Fa akhadathul malaika, malaikat maka menyeretnya untuk menuju neraka. Ketika berada di depan pintu neraka, hajar min tilkal ahjar, maka ada batu yang menutupi daripada pintu neraka. Berkumpul malaikat untuk memindahkan batu tadi, akan tetapi tidak mampu untuk memindahkannya. Akhirnya laki-laki ini dibawa lagi ke pintu neraka yang kedua. Begitu juga, ternyata ada batu besar yang menutupi pintu neraka, dan malaikat berkumpul untuk memindahkannya, enggak mampu juga, sampai pada pintu neraka yang ketujuh.
Para malaikat kebingungan bagaimana caranya untuk melemparkan orang ini ke dalam neraka. Akhirnya mengadu kepada Allah, ya Rabb, Anta ta'lamu bi'abdika hadha. Ya Allah, Engkau tahu keadaan atau kondisi apa yang terjadi dengan hamba-Mu ini. Kami hendak memasukkan dia ke neraka, akan tetapi ada batu yang menghalanginya untuk dimasukkan ke neraka. Maka ketika itu Allah Ta'ala katakan kepada para malaikat di depan hambanya tadi, ya abdi, wahai hambaku, ushidatil ahjar, telah bersaksi batu-batu. Ya, maksudnya telah bersaksi batu-batu. Kalau engkau termasuk adalah orang yang menyaksikan atau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau batu-batu saja bersaksi dengan kesaksianmu, maka sungguh aku yang menyaksikan setiap yang terjadi di muka bumi telah menyaksikan kalau engkau termasuk daripada orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Maka karena dengan kesaksianmu itu ku terima dan aku ridha atas dirimu, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat masukkan dia termasuk daripada kelompok yang masuk surganya Allah. Maka orang ini dibawa menuju surganya Allah. Ketika di depan pintu surga, kana mughlaqa, pintu surga dalam keadaan tertutup. Faja'a syahadatu an la ilaha illallah, maka kalimat syahadatu an la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah ta'ala, la ilaha illallah tadi datang dan membuka daripada pintu-pintu surga. Maka dikatakan syaratul Islam syahadatu an la ilaha illallah wa syaratul dukhulil jannah la ilaha illallah. Jadi syarat seseorang masuk Islam mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan syarat orang Islam masuk surganya Allah mengucap kalimat la ilaha illallah. Bahkan subhanallah, daripada zikir la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapan dari hidupnya yaitu mengucap la ilaha illallah, maka dipastikan dia masuk surga. Walau kana 'asyan, sekalipun dia tadinya seorang ahli maksiat. Kenapa? Kok bisa begitu? Tentunya perjalanan hidup kita membiasakan mengucap la ilaha illallah itu penting. Akan tetapi akhir dari ucapan kita di kehidupan ini mengucap la ilaha illallah itu lebih penting. Taat dalam semasa hidupnya itu penting. Akan tetapi mati dalam keadaan ketaatan itu lebih penting. Kenapa dikatakan orang yang matinya mengucap la ilaha illallah masuk surga sekalipun dia ahli maksiat? Artinya apa? Dia mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan bertaubat, mati dalam keadaan kembali kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan mengesahkan Allah. Maka karena itu di antara ajaran Rasulullah SAW, mari jadidu imanakum, kata Rasul, perbaharui iman kalian, perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, gila ya Rasul, ya Rasul, bagaimana kaifa nujaddidu iman? Bagaimana kami memperbaharui iman? Kita sudah beriman, tapi iman kita perlu diperbaharui, kata Rasul. Kita sudah beriman ini, sudah mengesahkan Allah, tapi Rasulullah SAW perintahkan kita untuk memperbaharui iman kita. Di registrasi lain, di download ulang. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa bisa jadi imanmu dalam keadaan melemah, maka perlu diperbaharui. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, kaifa nujaddidu imanna? Bagaimana kami caranya? Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Maka Rasulullah SAW sabdakan, "Aghziru min qawli la ilaha
illallah. Perbanyaklah mengucap la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tuntun lidah kita senantiasa berzikir dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Di antaranya memperbanyak zikir la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan duduknya kita dalam majelis ilmu ini Allah Ta'ala jadikan pahala bagi kita, ampunan atas dosa-dosa kita. Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah kabulkan setiap hajat kita. Allah kumpulkan di dunia bersama orang-orang saleh, Allah kumpulkan di akhirat bersama para kekasihnya Allah di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.